Yuk, coba kita hitung ini ada berapa buahnya satu tangkai ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Satu tangkai pohon nangka madu bisa berbuah 13, bahkan ini bisa 20. Kalau teman-teman mau lebih cermat, lebih serius lagi di dalam perawatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan semesta alam memberikan umur juga nikmat sehat kepada saya, ini akan memberikan manfaat bagi kelestarian semesta alam. Sehingga tidak sia-sia Tuhan telah menciptakan dan memberikan berbagai nikmat terhadap saya. Nah, temanya kali ini saya ingin mengulas seputaran tanaman pohon nangka. Bagaimana cara menanam pohon nangka supaya cepat berbuah ataupun berbuah sangat lebat dan tiada pernah berhenti. Nah, solusi bagaimana mengatasi pohon nangka yang sudah lama tidak kunjung berbuah, padahal tadinya sudah pernah berbuah. Nah, ini simak tutorialnya sampai selesai, karena ini cukup akan membantu pemirsa semua. Nah, jadi sebetulnya teman-teman harus dipahami, kita lebih cermat sedikit bahwa pohon nangka ini adalah jenis tanaman yang kaya akan getah. Jelas kalau kita petik daunnya maka dia akan keluar getahnya. Nah, getah tersebut inilah yang mendominasi tingkat kesuburan dari pucuk daun, buah, hingga pada akarnya. Maka solusi awal untuk menciptakan nangka selalu tetap berbuah lebat, maka kita harus menjaga tingkat kelembapan tanah. Yaitu tadi karena jenis pohon nangka ini adalah tanaman yang kaya akan getah. Gitu ya. Sampai di sini untuk yang pertama mungkin saya rasa teman-teman pada sepakat semua. Lalu yang berikutnya yang harus dilakukan adalah tingkat kegemburan media tanam ataupun lahan tanam. Lihat, karena mineral ataupun kadar air tersebut ini akan larut ke pohon, ini diserap oleh akar. Maka dari itu tingkat kegemburan tanah ini perlu untuk selalu dijaga supaya nanti akar lebih mudah untuk berkembang untuk penyerapan bagi makanannya. Nah, sampai di sini untuk poin yang kedua, saya rasa juga teman-teman pasti sepakat ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah jenis pupuk. Ini banyak sekali yang menanyakan, Bang, pupuknya apa? Nah, jadi begini, teman-teman ya. Tuhan semesta alam ini sudah menciptakan pupuk secara alami. Jadi pupuk tersebut ini bisa disebutnya menjadi mata rantai. Jadi sebelum ada pupuk-pupuk kimia, orang-orang dulu itu menggunakan pupuk berbahan alami. Jadi tidak bahan kimia. Bisa kita menggunakan kotoran ternak seperti kotoran ternak dari ayam, entok, bebek, atau mungkin ternak kambing, sapi, kerbau, dan yang lain sebagainya. Nah, manfaat pupuk tersebut adalah yang pertama teman-teman harus tahu. Yang pertama manfaat pupuk adalah untuk menjaga tingkat kelembapan. Jadi tanah ini nanti tidak mudah untuk mengering ketika kita sudah mencampurkan bersamaan dengan pupuk tersebut. Lalu manfaat yang kedua dapat menjaga tingkat kegemburan tanah karena tekstur tanah tidak mudah kering sehingga tanah tidak mudah terjadi adanya faktor pemadatan. Nah, ini tentu menyangkut dengan kedua hal yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Lalu manfaat pupuk juga ini dapat memberi bakteria fotosintesis untuk regenerasi mendatang. Apa itu bakteria fotosintesis? Calon cadangan makanan untuk generasi mendatang. Jadi seluruh nutrisinya termasuk organik dan yang lain sebagainya itu sudah terkandung pada pupuk tersebut. Dan teman-teman, kemarin saya ini ada pertanyaan, untuk supaya bisa cepat berbuah ini pemupukannya berapa lama sekali, Bang? Nah, seperti itu. Jawabnya adalah ketika media tanam sudah mengalami faktor pemadatan. Kalau tanahnya sudah padat, itu artinya tanahnya sudah tidak layak lagi untuk menciptakan kesuburan. Yang harus dilakukan, maka kita harus melakukan tingkat kegemburan ulang seperti ini dengan menggunakan cangkul ataupun peralatan sejenisnya,
supaya nanti kita dapat membubuhi setelah nanti kita aduk-aduk, tanahnya ini sudah gembur kembali, barulah nanti pupuk kita taruh di bagian atas, kita lakukan penyiraman, otomatis pupuknya ini akan segera terurai bersamaan dengan kadar air yang kita siramkan pada media tanam. Nah, saya rasa teman-teman juga sepakat ya dengan ini. Juga manfaat pupuk alami ini sangatlah bersahabat dengan alat pencernaan kita, apalagi kalau nangka ini ingin kita konsumsi sendiri. Aduh, betapa sangat kita mencintai, menyayangi keluarga kita. Saya anjurkan, demi keamanan, maka gunakanlah pupuk yang berbahan alami. Seperti bakaran limbah rumah tangga ya, itu sangat bagus. Bakaran sayur-sayuran dan sebagainya itu yang sudah tidak habis itu kita buang bersamaan dengan kotoran ternak lalu kita bakar. Tapi untuk memberikan pupuk, catatan jangan gunakan pupuk yang baru ataupun bekas bakaran yang baru karena teksturnya masih panas gitu. Nah, lalu teman-teman, di sini ada sistem penyayatan. Jadi mau percaya atau tidak percaya, sedari dulu kala ini sudah turun secara turun-temurun hingga saya pun mempraktekkan peninggalan leluhur ini kita lakukan sistem penyayatan. Mau percaya atau tidak, penyayatan ini berfungsi untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis sehingga nanti ketika pohon nangka ini sudah menyerap, memasak makanannya sehingga makanan ini tidak banyak berfokus terhadap tumbuhnya kerimbunan cabang ataupun daun. Jadi dia lebih akan berfokus terhadap pembuahannya. Lihat teman-teman, pohon nangka saya ini dari dulu tidak pernah berhenti berbuah. Untuk yang sudah mengikuti channel ini pasti tahu bahwa pohon nangka madu saya ini dari dulu selalu berbuah. Lihat besarnya baru segini ya, tapi sudah berbuah. Sebetulnya dari dulu sebesar lengan saya ini dia sudah berbuah. Makanya teman-teman kalau ingin menciptakan pohon nangkanya ini cepat berbuah, lakukan sistem yang terpenting yang sudah saya uraikan tadi. Nah, untuk selebihnya seperti pruning ataupun paparan sinar matahari ataupun mungkin jarak tanam antara pohon nangka yang satu dengan pohon yang lain supaya tidak berebut makanannya, wis monggolah kalian saya rasa lebih paham. Dan saran saya jangan menggunakan pupuk-pupuk yang berbahan kimia karena satu ini tidak baik bagi kesehatan tubuh kita, pencernaan kita. Lalu yang kedua dalam kurun waktu lama ini dapat membunuh bakteria baik di kandungan sekitar media tanam. Sehingga nanti tanah ini nanti akan kehilangan nutrisinya karena bakteri baiknya akan terbunuh oleh pupuk yang berbahan kimia. Memang seketika kita pakai itu kalau bahan kimia ini suburnya nggak ketulungan, tapi dalam kurun jangka waktu lama ini tidaklah baik untuk kesenjangan kesuburan tanah media tanam kita. Baiklah teman-teman, saya rasa ini sudah dapat difahami ya. Saya rasa sampai di sini ya. Kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya.